lagi dalam program Berkat, Belajar Kebenaran Tuhan. Lanjutkan topik yang minggu lalu mengenai Thanksgiving. Mungkin Miss Magda bisa menceritakan kenapa setiap kali ada Thanksgiving itu anak-anak mendapatkan sertifikat penghargaan gitu, Mas. Gitu, ya oke. Itu ternyata menarik buat kamu ya. Di Thanksgiving itu kan ada beberapa hal yang akan dan selalu diingat. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa itu menjadi momen untuk orang tua, guru dan murid-murid serta pengurus mengingat dan mengakui bahwa kalau hari ini Pelangi Kristus bisa menerapkan kurikulum pendidikan Kristen berbasis Alkitab, itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kamu masih ingat tanggal berapa? 3 Maret. 3 Maret. Nah, lalu mengapa pada momen itu ada hal yang dilakukan, yaitu murid-murid mulai dari umur 3 tahun kelas basic sampai kelas SMA kelas 12 itu mendapatkan sertifikat. Dan dalam sertifikat itu ada 2 komponen kalau kamu masih ingat. Pertama, sertifikat yang sifatnya memberikan apresiasi untuk apa yang dilakukan oleh murid-murid yang menunjukkan ada proses yang diapresiasi yang menyangkut karakter. Ya, misalnya Sylvia mendapatkan sertifikat atau award yang diberi nama macam-macam itu ya. Nanti Bu Mada sudah lupa namanya karena namanya banyak sekali. Dan karena sayang sama adik dan suka membantu mama. Nah, itu diapresiasi ya toh. Kemudian dia masuk ke depan, diberi salam, dan kemudian nanti setelah teman-temannya semua juga mendapat ada yang apresiasinya karena rajin berdoa, karena membantu papa membersihkan mobil, karena mengakui salah ketika ditegur dan mau berubah. Jadi adalah yang menyangkut masalah karakter, masalah perilaku yang ditunjukkan sebagai sebuah pernyataan bahwa anak-anak mau menjadi anak-anak yang menyenangkan anak itu. Sesuai dengan usianya mulai dari umur 3 sampai kelas 12. Yo, masih ingat gak? Kamu pernah dapat apresiasi apa yang menyangkut karakter yang kamu merasa sangat senang? Masih ingat gak? Apa misalnya? Lebih ke rajin mengerjakan tes. Rajin, karena tekun mengerjakan tes. Nah, sebenarnya idenya begini. Mengapa hal itu perlu diapresiasi? Karena yang sering terjadi adalah ketika anak bersalah, orang tua itu mendisiplin. Tapi ketika anak berbuat yang benar, anak tidak diapa-apain. Dianggap itu sesuatu yang wajar. Padahal anak itu membutuhkan sebuah konfirmasi bahwa apa yang dilakukan itu baik. Bagaimana konfirmasinya? Dengan memberikan apresiasi. Apresiasi dalam bentuk yang bisa dilihat, dalam bentuk yang bisa dirayakan. Nah, ketika kita bersyukur kepada Tuhan bahwa anak-anak itu rajin, tidak bertengkar dengan adiknya, mau ikut pelayanan di gereja ya, jadi guru sekolah minggu misalnya, atau menjadi asyir, ikut paduan suara, memberitakan Injil. Ketika dia melakukan hal-hal yang benar karena sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, sudah mendapatkan wisdom dari Tuhan dan melakukannya, ini kan sebetulnya menggenapkan apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Di mana kita ini dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, ketika anak menunjukkan sebuah perilaku yang baik karena didorong oleh hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang menaati Tuhan. Ini memang prosesnya harus orang tua melakukan dengan menjelaskan, bukan begini. Kamu yang rajin ya ngerjain PES nanti dikasih hadiah backpack, atau kamu jangan bertengkar sama adik ya nanti dikasih es krim. Tidak. Tapi diberitahu, Vio,
kamu sayang sama Aner kan? Nah, Tuhan Yesus akan bersuka cita ketika melihat kamu sebagai anak Tuhan sayang sama Aner sebagai adik. Jadi sekarang ini mama mau ke dapur, kamu bermain sama adik, jangan bertengkar. Nah, ketika kemudian mama melihat bahwa ternyata Theo baik sekali sama Aner dan menjaga dengan baik, ketika diberitahukan bahwa semua itu dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, ini yang diapresiasi, dicatatlah oleh mama. Nanti pihak sekolah akan mengeluarkan formulir, ya toh? Apa yang dalam semester ini orang tua mau mengapresiasi untuk putrinya atau putranya, dan nanti akan dapat sertifikat. Jadi sebenarnya sekolah itu mengumpulkan data dari orang tua nanti memberi masukan. Semua dihargai. Ini yang sifatnya karakter. Ada lagi yang kedua yang sifatnya sebuah dan tanda petik yang menyangkut prestasi. Ya, itu sebenarnya program ini kita sebut sebagai Portrait, Profile, and Performance. Murid-murid pelangi Kristus. Apa maksudnya? Kalau kita bicara tentang portrait, itu berarti melakukan segala sesuatu aktivitas belajar sebagai murid pelangi Kristus karena didorong oleh hati yang mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawa bagi anak-anak di atas salib. Di mana anak-anak rindu kalau belajar rajin karena mengasihi Tuhan, didorong oleh kasih pada Tuhan sehingga ada prestasi. Prestasinya apa? Pace-nya bisa dikerjakan dengan jumlah halaman yang sangat banyak. Sehingga bisa mencapai social studies itu, kemudian science ataupun literature, itu bisa nomornya itu cukup tinggi. Itu termasuk prestasi dan itu juga dihargai. Yang lain, yang menyangkut masalah performance. Setiap anak Tuhan itu kan diberi sama Tuhan talenta. Ada yang talentanya beberapa, ada yang talentanya hanya Kalau beberapa tuh lebih dari satu, kalau satu tuh ya. Nah, misalnya dalam hal apa? Semua. Bukan cuma menyanyi, kemudian kemampuan math yang bagus atau talenta berbahasa Inggris, tapi juga berlari cepat. Itu termasuk talenta. Kemudian juga kreatif di dalam hal menggambar, baik dengan cat air ataupun pensil, ataupun juga kreatif dalam hal foto, termasuk hobi mengumpulkan. Kalau zaman yang dulu masih belum, sekarang ini kan mengumpulkan perangko, sekarang nggak ada yang perangko ya. Kemudian menghafal Alkitab yang sangat banyak. Jadi semua hal itu bisa diberikan penghargaan, termasuk menjahit. Kamu punya prestasi apa? Masih ingat nggak? Perajut sih yang semester lalu. Ya kan? Dan semua hasil karya murid, baik itu rajutan, lukisan, kalau memang prestasi lari kan nggak bisa, tapi nanti hasilnya ini lari cepat 50 meter, ada lari cepat estafet 1 kilometer misalnya. Nah, semua ini diberikan kesempatan untuk murid-murid itu menunjukkan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, sehingga mereka itu bisa merasa hidup itu menyenangkan, berharga, dan memunculkan hati bersyukur, grateful heart. Gak boleh ada anak yang minder, gak boleh ada anak yang sombong, karena semua adalah karunia Tuhan. Maka ada berbagai macam aktivitas, ada lomba-lomba, betul ya? Apa yang paling berkesan bagi kamu? Di dalam semua itu yang waktu ada portrait, profile, and performance murid pelangi Kristus. Mungkin lebih ke performance. Misalnya, lebih yang ya kan nanti waktu pas Thanksgiving nanti kan ada performance per anak gitu ya. Jadi bisa antara nyanyi atau mungkin dance atau gimana gitu. Itu kan ada latihannya sebelumnya juga. Jadi bisa termasuk teater ya, termasuk main gitar ya. Dari dulu tidak bisa main gitar, akhirnya bisa main gitar lebih bagus. Kamu sendiri apa prestasinya selain merajut? Yang dari performance lebih ya antara nyanyi atau gitar sih. Ya. Dan apakah Theo menemukan ada murid yang nggak bisa ngapa-ngapain?
Enggak sih. Ya, karena semua dihargai. Dan pada waktu itu diadakan, dipersiapkan, ada kelas untuk memantapkan itu, nanti ada galerinya. Pada hari H, Thanksgiving itu dipamerkan ya semua karya-karya. Mulai dari lukisan anak umur 7 tahun sampai yang kelas 12. Dan kemudian nanti orang tua memberikan stiker penghargaan ya kan. Jadi anak tuh dari kecil sudah melihat bahwa setiap karya berharga ketika dilakukan untuk Tuhan. Jadi pada waktu Thanksgiving itu menjadi momen semua yang dikaryakan oleh anak itu dipersembahkan kepada Tuhan, termasuk makanan ya. Membuat kue juga dihargai, membuat roti dan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di kelas itu diterapkan, termasuk demonstrasi sains ya. Dan tidak ada yang tidak bisa menunjukkan performance-nya. Nah, jadi Thanksgiving itu juga mau mengatakan bagaimana murid-murid Pelangi Kristus itu mensyukuri apapun tanpa membandingkan dirinya dengan teman yang lain. Nah, termasuk begini. Dia pernah nggak mengalami di Pelangi Kristus? Oh, ini juara 1, ini juara 2, juara 3, pernah nggak? Atau di ranking-ranking? Enggak pernah. Kalau kita lomba, selalu semua jadi juara ya. Contohnya juara apa? Juara, mungkin kalau di pace type ya, setiap kali ada yang selesai pace kan juga dikasih star biasanya kok waktu SD gitu. Tapi ya semuanya sih nggak di ranking gitu. Betul. Semuanya dapat. Jadi kejuaraan itu bukan membandingkan atau kompetisi antara murid-murid. Karena setiap anak itu mempunyai keunikan dan masing-masing berbeda dan masing-masing harus dihargai. Sehingga tidak boleh ada yang dikatakan kalah dan tidak boleh dikatakan menang gara-gara mengalahkan orang lain. Jadi kalau misalnya lomba lari, kan ada lomba lari toh, nanti juaranya juara tekun, tekun berlari, walaupun dia mungkin paling akhir, dia tekun berlari. Ada dia berlari dengan semangat, dihargai semangatnya, ketekunannya, nanti juga kerjasamanya, ya. Dan hadiahnya diberi hadiah apa, masih ingat dalam? Buah-buahan, ya tahu ingat ya? Pisang, anggur, jeruk, ya. Jadi penghargaan kepada murid-murid itu diberikan sesuai dengan apa yang Tuhan. Jadi di setiap kali Thanksgiving diharapkan orang tua bersama pengurus, bersama semua guru dan staf, juga bersama dengan anak-anak, itu diberikan kesempatan untuk mengatakan, Tuhan, kami ini berterima kasih. Semua yang Tuhan berikan, kami akan kembalikan untuk kemuliaan. Semua prestasi adalah berkat Tuhan. Sehingga ya diharapkan ya, tidak ada yang iri hati. Kok dia bisa gini, dia bisa gitu. Tidak ada yang minder, aku udah bisa apa-apa. Karena everyone, untuk everything, itu dia. Jadi pada Thanksgiving biasanya didahului dengan doa dan puasa, betul ya? Ya, diajarin berdoa dan berpuasa. Kenapa? Bukan untuk mendapatkan pahala, bukan. Ya, tapi doa dan puasa untuk mengingat bahwa segala sesuatu itu kita bergantung kepada Tuhan. Jadi hari itu semua keluarga besar Pelangi Kristus berdoa puasa. Lalu dianjurkan untuk tetap nggak apa-apa minum air ya, minum air. Lalu jamnya ditentukan sendiri, mau ada 12 jam, mau 18 jam, mau 24 jam, masing-masing sesuai dengan komitmennya sama. Jadi pada waktu masuk ya kan, pertama itu puji-pujian dan berdoa, bersyukur pada Tuhan. Dan kemudian ada sharing sedikit, setelah itu ada doa syukur untuk Pelangi Kristus diberkati Tuhan, untuk keluarga diberkati Tuhan. Jadi anak-anak, orang tua dan semuanya diajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah itu baru makan, ya kan? Setelah makan baru memberikan apresiasi. Dan sepanjang waktu makan melihat galeri,
dari hasil-hasil karya, portrait, profile, dan performance murid-murid Pelangi Kristus. Di mana semua orang tua, semua guru, pengurus murid-murid terkumpul, tetapi keluarga. Ya, jadi bersama-sama, dan pada akhirnya murid-murid akan memberikan pledge. Ya kan? I pledge allegiance to the Bible, God's word. Yang kedua pledge kepada Christian flag. Karena kita mau supaya di dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan, kita boleh fokus kepada Kristus dan kita percaya bahwa Dia akan datang kedua kali dan kita semua akan dibawa masuk dalam kerajaannya yang mulia. Sehingga setiap kali melalui momen Thanksgiving, murid-murid diingatkan. Kamu belajar tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di dalam pilar pendidikan di Pelangi Kristus ada 4. Yang pertama proses. Yang kedua fokus. Fokusnya pada apa? Firman Tuhan. Tadi knowledge, understanding, yang ketiga apa? Wisdom. Fokusnya wisdom. Ketiga kurikulum berdasarkan Bible. Dan yang terakhir motivasi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi setiap Thanksgiving itu di sini dibangunnya. Motivasinya semua untuk. Di semua proses di Pelangi Kristus. Kita berdoa dan minta hikmat Tuhan. Setiap tahun diingatkan secara keluarga besar. Ya. Nah, bolehkah Vio cerita sedikit saja pengalaman Thanksgiving yang paling berkesan untukmu? Dan bagaimana kamu sungguh-sungguh belajar bahwa semua yang kamu lakukan, kamu betul-betul ingin untuk menyenangkan Tuhan dan didorong oleh kasih Tuhan. Coba kamu ceritakan sedikit pengalaman Thanksgiving. Pengalaman Thanksgiving mungkin yang 2 tahun lalu ya, yang 2023 di Petra itu. Yang lebih berkesan itu pas latihannya sih, waktu mau performance. Jadi sama satu SMA itu latihan buat nyanyi, juga ada puisi tentang, ya kan temanya waktu itu Indonesia. Situ jadi semuanya bisa lihat, oh ternyata suara punya talentanya masing-masing yang bisa dipakai. Itu loh, sebenarnya semuanya itu berperan jadinya dalam kegiatan Thanksgiving itu. Dan seru juga sih. Gitu ya. Nah, kita bersyukur meskipun Pelangi Kristus sebuah sekolah yang bangunannya cukup kecil, ya kan? Sehingga kalau kita mau perayaan, kita dalam tanda petik terpaksa pinjam. Jadi kamu bilang tadi kita pinjam gedung di Petra Christian University, ya. Dan cukup banyak lulusan Pelangi Kristus yang juga kuliah di Petra Christian University karena memang salah satu kampus Kristen yang berkomitmen untuk menjadi kampus yang betul-betul berdasarkan prinsip Alkitab adalah Petra Christian University, ya. Jadi sebelum Bumahda mengakhiri apa yang Bumahda jelaskan mengenai Thanksgiving, sangat penting, saya ingin mengatakan sangat penting bahwa anak-anak sejak kecil mempunyai hati yang selalu melihat dan mengalami bahwa Tuhan itu hidup dan segala sesuatu itu adalah berkat Tuhan. Tidak boleh ada murid-murid yang merasa ini aku, ini karena aku. Kalau saya berhasil karena aku pintar, no. Tapi semua karena anugerah. Di Thanksgiving menjadi sebuah mesbah di mana keluarga besar Pelangi Kristus mengatakan Tuhan terima kasih. Segala sesuatu berasal dari Engkau. Dan kalau hari ini Pelangi Kristus dari tahun 96 sekarang tahun 2025 memasuki 29 tahun. Itu semua karena cinta kasih. Maka kamu bersyukur bisa bersekolah di Pelangi Kristus. Bersyukur. Kalau kamu boleh mengatakan sesuatu untuk orang tua yang anaknya masih kecil-kecil, kira-kira kamu mau bicara apa kepada? Ya seperti yang Miss Magda ngomong ya,
apresiasi juga untuk anak-anak kecil itu penting banget. Maksudnya meskipun itu hal yang sepele gitu, kalau itu hal yang benar untuk dilakukan, hal yang baik, mungkin bisa di-encourage anak-anaknya untuk terus melakukan itu. Betul, ya. Dan apakah Vivi ingin berterima kasih kepada your parents karena papa mama membawa kamu sekolah di Pelangi Kristus? What will you say? Ya thank you udah mendedikasikan ya Veo dari kecil di Pelangi Kristus ini bisa berproses banyak banget dan bisa mempunyai relasi dengan Tuhan, itu yang paling penting sih. Thank you ya, dan berharap banyak orang tua Kristen yang mengerti bahwa tujuan untuk membawa anak ke sekolah bukan untuk mencari ilmu atau kepintaran apalagi kesuksesan, tapi untuk mempersiapkan anak-anak mempunyai hati mengasihi Tuhan dan hidup menggenapkan rencana Tuhan. Dan melalui proses belajar berdasarkan Alkitab, kiranya Tuhan memberkati Pelangi Kristus boleh menjadi sekolah Kristen yang setia pada rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Iya, Miss Magda, terima kasih untuk waktunya. Semoga penjelasan Miss Magda mengenai Thanksgiving bisa menjadi berkat untuk kita semua yang menonton. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Sampai jumpa. God bless you.